Bab 1. Sas dan Kon. Aku berhenti mempercayai cerita-cerita ayah ketika umurku 20 tahun. Maka malam ini, ketika ayah dengan riang menemani anak-anakku, Sas dan Kon, menceritakan kisah-kisah hebatnya pada masa mudanya, aku hanya bisa menghela nafas tidak suka. Ingin sekali menyela, bilang bahwa Sas dan Kon harus segera tidur. Besok mereka harus bangun pagi-pagi, serta bertumpuk alasan lainnya, mulai dari yang masuk akal hingga yang dibuat-buat. Sayangnya, istriku sudah 2 kali memberikan kode di balik buku tebal yang sedang dibacanya. Kode itu bilang dengan tegas, biarkan ayah menikmati sedikit waktu dengan kedua cucu menggemaskannya. Ayah tertawa, terbatuk sedikit. Sas dan Kon, seperti yang kuduga, bergegas berebut mengambilkan gelas air minum, sama seperti waktu aku dulu masih terbilang anak-anak, yang juga semangat memijat ayah, mencabuti uban ayah yang baru 1-2, jadi susah dicari. Atau mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu, mengepel, melakukan apa saja yang disuruhnya, harga atas kisah-kisah hebat itu. Kalian tahu si nomor 10 bukan? Yang mencetak gol tadi malam kek. Mata Sas membulat. Kon tahu. Bungsuku beringsut mengikut kakeknya. Yang jago melewati 3 back lawan sekaligus kan kek. Siksak kiri kanan, hop mengecoh kiper, dan gol. Si nomor 10. Kon meniru gaya idolanya selepas menceploskan bola ke gawang lawan. Yah, ayah ikut melakukan gerakan yang sama, tertawa. Jangan bilang siapa-siapa, kakek akan menceritakan rahasia besar pada kalian. Rahasia apa? Sas dan Kon tertarik. Tidak ada anak-anak di atas dunia yang tidak tertarik dengan rahasia. Tetapi jangan bilang ke siapa-siapa. 2 anakku menggeleng kuat-kuat. Janji? Ayah mengangkat tangannya. Janji. Sas dan Kon sigap ikut mengangkat tangan. Ayah tertawa lantas berbisik. 2 hari lalu, si nomor 10 menelepon kakek langsung. Sungguh, mata Sas dan Kon langsung membesar. Kakek tidak sedang bergurau, kan? Tidak, tentu saja kakek tidak bergurau. Ayah pura-pura menepuk dahi, pura-pura tersinggung. Kakek bahkan bilang padanya kalau di rumah kita ada 2 monster kecil yang suka sekali bermain bola, yang mengidolakan klub terhebat, juga pemain terhebat di dunia. Dan kalian tahu apa yang si nomor 10 katakan setelah mendengar itu? Si nomor 10 bilang, dia tidak sabar ingin sekali berkunjung menemui kalian. Ayah kembali tertawa. Benarkah? Sas dan Kon sekarang merapat mencengkram lengan ayah. Aku semakin tersenggal, memperhatikan diri dari ujung ruangan. Kepalaku mendadak kosong. Laptop di hadapanku mendengung pelan, tidak tersentuh 1 jam terakhir. Apa yang ayah bilang? Si nomor 10 meneleponnya. Ini terlalu. Meskipun benar, pemain super berbakat itu dikenal ramah dan bersahaja, jikapun betul pemain super terkenal itu rendah hati melakukan kontak dengan penggemarnya, ayahku akan berada di urutan terakhir. Jauh langit, jauh bumi, omong kosong. Hari ini, umurku 40. Sudah 20 tahun aku berhenti mempercayai cerita ayah. Bukan karena kehilangan semangat untuk mendengarkan kisah-kisah itu, bukan karena tidak bisa menghargai seorang ayah, tetapi karena aku tahu persis ayahku seorang pembohong. Dan di rumah ini, aku tidak akan membesarkan Sas dan Kon dengan dusta seperti yang dilakukan ayah dulu kepadaku. Mereka akan dibesarkan dengan kerja keras, bukan dongeng-dongeng palsu. Tetapi, aku sekarang tidak bisa melarang ayah agar berhenti bercerita atau menegur Sas dan Kon untuk segera meninggalkan kakeknya. Itu bukan hanya akan menyakiti perasaan ayah, tetapi juga perasaan kedua anakku. Tiba-tiba, aku tutup laptop dengan kasar. Suara bergeletak membuat istriku menoleh, menghentikan tawa ayah, Sas, dan Kon. Menahan rasa jengkel, aku akhirnya memilih meninggalkan ruang keluarga kami.